Menurut laporan Kompas pada tanggal 20 Juni 2025, antrean haji Indonesia resmi menembus angka 5,5 juta orang. Bila dibagi rata dengan kuota nasional sekitar 221.000 jemaah per tahun, waktu tunggu bisa mencapai lebih dari 45 tahun. Bahkan di provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, antreannya menyentuh angka fantastis, 70 tahun. Tapi disinilah letak masalah besarnya. Skandal data siluman terbongkar. Dalam audit terbaru oleh Badan Pengelola Haji, BPHJ, ditemukan fakta mengejutkan. Nama yang sama tercatat di beberapa kabupaten sekaligus. Ada yang sudah membayar sejak puluhan tahun lalu, tapi belum pernah diberangkatkan. Jemaah yang sudah meninggal dunia, namun datanya masih tercatat dalam antrean. Bahkan ada yang sudah berhaji, tapi tetap dianggap belum berangkat oleh sistem. Ini bukan lagi soal antrian panjang biasa. Ini adalah masalah sistemik. Ini adalah krisis kepercayaan. Apakah ini kesalahan sistem atau ada unsur kesengajaan? Audit ini membuka kemungkinan manipulasi data besar-besaran. Bayangkan, uang setoran awal 25 juta rupiah sudah masuk. Tapi tidak ada tindak lanjut. Tidak ada pemantauan. Tidak ada penyesuaian data bila jemaah sudah wafat atau berubah niat. Sistem yang seharusnya otomatis dan terintegrasi, ternyata masih mengandalkan pencatatan lama, yang mudah disusupi, dan rentan disalahgunakan. Pertanyaan lebih serius pun muncul, apakah ada pihak-pihak yang memelihara data siluman ini untuk kepentingan tertentu? Misalnya, jual beli kursi haji, pemindahan nomor antrean, penyalahgunaan uang setoran awal. Ini bukan lagi isu administratif. Ini soal hak masyarakat untuk beribadah secara adil dan bermartabat. Akibat antrean haji yang makin tidak masuk akal ini, jemaah lansia makin banyak meninggal sebelum sempat berangkat. Kuota lansia meningkat drastis, membuat pengelolaan semakin berat. Anak-anak muda kehilangan semangat karena merasa sistemnya bobrok dan tak adil. Muncul kekecewaan massal terhadap sistem penyelenggaraan haji nasional. Inilah yang disebut, antrean berubah menjadi jebakan panjang tanpa ujung. Untungnya, audit ini bukan hanya mengungkap, tapi juga membawa rekomendasi perubahan nyata. Berikut adalah 5 langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah dan otoritas haji Indonesia. Bangun sistem haji terpadu nasional, One Data Haji. Sistem ini harus terkoneksi langsung dengan data Dukcapil, Kementerian Kesehatan, dan Bank Penerima Setoran. Harus ada integrasi nasional, bukan hanya kabupaten. Verifikasi berkala data jamaah. Data antrean harus divalidasi setiap tahun. Apakah jemaah masih hidup? Apakah masih berniat berhaji? Apakah sudah berangkat tapi belum diperbarui? Bentuk lembaga independen pemantau antrean. Bukan hanya pengawas internal, tapi lembaga eksternal yang bebas intervensi. Gunakan teknologi digital blockchain. Dengan teknologi ini, setiap transaksi dan perubahan data dapat ditelusuri dan tidak bisa dimanipulasi. Transparansi penuh ke publik. Publikasikan daftar antrean secara terbuka. Siapa yang sudah mendaftar, nomor antrean, dan prioritas keberangkatan. Menunaikan ibadah haji adalah impian setiap muslim. Tapi sistem yang rusak, manipulatif, dan tidak transparan hanya akan menghancurkan harapan itu. Audit besar-besaran oleh BPHJ adalah langkah awal yang baik. Tapi tak cukup hanya sampai di meja laporan. Yang kita butuhkan adalah transformasi total. Yang kita inginkan adalah sistem yang adil dan bersih. Dan yang pantas kita perjuangkan adalah hak masyarakat untuk berhaji tanpa tipu-tipu. Jika Anda setuju bahwa antrean haji harus dibersihkan dari data siluman, tekan like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga semua antrean yang tulus dan jujur mendapat tempat yang semestinya. Dan semoga tak ada lagi jemaah yang dikubur dalam sistem antrean fiktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik.